Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Oh, pusing lagi nih. Jadi gini, Kenapa Mas Budi? Ipe dan teman-teman Nabawi, kok ada ya seorang wanita yang tega. Jadi waktu aku mau berangkat syuting sini, aku melihat bayi. Bayi Mas Budi? Iya, bayi di depan rumah aku gitu. Aku pikir, astagfirullahaladzim, ini bayi siapa? Oh, Aku ada baru yang sadar, naruh bayi. ternyata itu anak aku, Pe. Lagi digendong sama. Berarti Anda yang orang tua durhaka, Pak. Bukan, enggak. Ini ada bayi depan rumah, di dalam bayi itu taruh di sebuah box. Dalam box itu ada tulisan, ada kertas. Iya. Yang isinya, saya ingin menjual bayi ini karena saya sedang membutuhkan uang untuk beli sabu. Astagfirullahaladzim. Di kertasnya itu terus itu, untuk membeli sabu. Jadi dia menjual bayinya untuk membeli sabu. Di situ ada nomor tercantum nggak? Kalau minat hubungi nomor ini gitu. Aku lupa. Gimana cara bisa Aku lihat aja. Untuk membeli sabu, titik N. Beli sabun. Oh, sabun. Jangan bener. Ini bener ya kejadiannya ada. Ih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damang Ipe, Alhamdulillah baik, Nek. maaf. Apa perasaan, apa kenyataan? Rasanya ini makin menonjol, yang ini makin menonjol. Survei membuktikan. Ya, Ma. Sama-sama, Nek. Ini pertanda RMD merupakan Iya. acara yang membuat kita hidup berhasil. Berhasil. Tambah Amin. berat tubuh. Ini yang membuat hidup kita jadi semakin maju ya, Ma. Ke depan. Habis banget sebulan di rumah makan mulu, Ma. Gerak Ya, kurang. sebulan. Berat bukan kurang malah naik, Ma. Iya. Ma, Ada cerita. Naon. Bedu lagi Miris, cerita Ma. ke IP, Ma. Ini kejadian ini nyata, Ma. Ada. Ma. Bayi taruh di depan rumah, kemudian ditinggalkan secari kertas. Dari kertas itu tertulis bahwa bayi ini dijual karena dia membutuhkan uangnya untuk membeli narkoba, Ma. Emaknya yang ngejual. Yang banyak kayaknya yang jual, mungkin. Peran tuanya, Ma. Ada ya, Mas, Tega sosok seperti banget. itu ya, Ma. Mamah tanya sekarang, kalau memang benar-benar emaknya yang menjual atau jangan-jangan itu bayi dicuri Nah. sama orang tua, dari orang tuanya Jual sama dijual orang sama yang mencuri, kan banyak kemungkinan. Bisa Iya, jadi. bisa jadi seperti Ya itu kan? ya, Ma. Ya, bener-bener. Tidak sedikit sekarang. Bener. Kita lihat di YouTube aja kan ada yang lewat. Dia udah bawa obat bius, ditekap tuh anak 3 tahun. Pakai buat itu ya, Ma. Enggak, dimasukin ke karung. Astagfirullah. Oh, diculik ya? Culik, dijual sama Ada dia. tebusan. Ada juga kadang-kadang yang dipakai untuk minta-minta bayinya ternyata dikasih obat tidur ya, Ma ya. Ya, Itu ternyata bukan banyak bayi dia, cara. bayi boleh nyulik juga ya, Ma ya. Iya, biar orang kasihan gitu kalau itu bayinya. Iya. Banyak Tapi kejadian. Jadi kita nih lagi bercerita tentang apa? Tentang orang tua yang durhaka, Ma. Oke, duduk ya, silahkan. duduk, Kak. Ma. Berdua diri aja boleh nggak, Ma? Boleh. Turunnya deket. Iya, Jadi itu lagi, konektor. Ma. Ibu yang durhaka terhadap anak itu, Ma. Boleh ya, Ma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu yang durhaka. Kita nih sebagai seorang ibu sebentar lagi jadi emak-emak kamu, Pak. Udah berapa bulan hamilmu? 7 bulan. Rencana kata dokter lahirnya kapan? Februari, Ma. Mudah-mudahan Februari, selamat wah. emaknya, selamat Amin, anaknya. insya Allah. Amin. Ibu, kerjaan seorang ibu bukan perkara mudah, berat luar biasa. Mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, membesarkan, membiayai, mengarahkan, mendoakan, semuanya dikerjakan oleh seorang ibu. Kitalah yang namanya orang tua, yang namanya ibu, yang wajib mengarahkan anak kita mau kemana arah anak kita. Kitalah yang namanya ibu, yang namanya orang tua, yang selalu punya kewajiban
akan jadi apa anak-anak kita? Hadis Nabi mengatakan, bayi yang lahir seperti kertas putih, orang tuanya lah yang berikan warna menjadi Majusi, Nasrani, ataupun menjadi Yahudi. Jadi orang tua yang berikan warna. Nah, karena kita orang tua sudah luar biasa ngurusin anak, dalam sekian banyak ayat Al-Quran Allah perintahkan yang namanya kita sebagai anak wajib bakti kepada orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Aniskurli wali walidayka. Bersyukur kepadaku kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw qila huma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Kalau orang tua kalian tinggal dengan kalian sendiri atau dua-duanya, jangan berkata jangan berkata kasar, jangan berkata cis, tapi harus berkata yang mulia. Begitu sekian banyak ayat Al-Qur'an. Allah perintahkan kepada kita agar kita sebagai anak bakti sama orang tua. Nah, permasalahannya, adakah orang tua yang durhaka selama ini ribut? Anak durhaka, mantu durhaka sama orang tua. Adakah orang tua yang durhaka? Masya Allah, kita sebagai orang tua punya kewajiban buat anak-anak kita. Anda silakan lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Allah berfirman, hai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian di panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Artinya di ayat ini jelas bahwa kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu punya kewajiban mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, memberikan nama yang baik, mengarahkan, kemudian mendoakan dengan yang baik-baik agar anak kita ketika dewasa nih, udah pada dewasa, bisa hidup bersosialisasi dengan orang lain, beradaptasi dengan orang lain bagaimana. Namun tidak sedikit orang tua yang durhaka kepada anak-anak. Contoh di zaman Umar bin Khattab ada seorang laki-laki bilang, wahai Amirul Mukminin, anak saya durhaka sama orang tuanya. Panggil anakmu, dipanggil anaknya. Apakah engkau durhaka kepada orang tuamu? Anak tadi bertanya, wahai Amirul Mukminin, ada hak anak dari orang tua? Umar mengatakan ada hak anak dari orang tua. Yang pertama mencarikan calon ibu yang baik. Yang kedua memberikan nama yang baik. Yang ketiga mengajarkan Al-Quran. Anak tadi mengatakan satu pun tidak ada. Ibu saya bekas budak Majusi yang hitam legam. Saya namanya Jula. Yang artinya adalah tikus. Nying-nying, cucurut. Kemudian yang ketiga, ayah saya tidak pernah mengajarkan satu huruf pun Al-Quran. Maka Umar mengatakan, engkau mengatakan anakmu durhaka, padahal engkau durhaka duluan kepada anakmu. Makanya sebagai orang tua jangan girang punya anak doang. Kewajiban dilaksanakan, jangan kita durhaka buat anak-anak kita. Oke. Baik, jamaah setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah dari Mama Dede. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Wow, semangat sekali teman-teman. Semangat Luar sekali, biasa. alhamdulillah. Seperti ada kerinduan yang mendalam begitu ya. Iya, iya. Yang mendalam apa yang mengalir? Mendalam dan mengalir mah. Bertumpuk nih. Nah, Mah, kan tadi kata Mama anak itu harus dikasih nama yang baik gitu ya, Mah ya. Betul. Nah, kan banyak tuh sekarang orang tua dikasih nama anaknya itu yang tidak Islami gitu, Mah. Ngambil dari misalnya artis yang disukainya segala macam gitu, dari pemain sinetron gitu. Itu bagaimana, Mah? Oke. Rasulullah sedang bersabda, yang namanya nama adalah doa dari orang tua kepada anaknya. Tiap nama itu dipanggil, maka malaikat yang hadir akan mengaminkan namanya. Misalnya mama sama bapak saya dikasih nama Rosidah, yang suka nunjuk. Tiap dipanggil Rosidah, dua, malaikat dua. Taruh deh kita 30 orang dengan yang di panel. Artinya malaikat itu 60. Amin, makin mantap. Makanya nama itu jangan sembarangan.
kita sebagai orang tua biar tidak durhaka kepada anak-anak kita. Yang pertama, jangan mulut kita kasar dengan anak-anak. Anak bandel, pengal nih. Apalagi nyumpahin anak. Nyumpahin anak. Saya ambil contoh, saya punya jamaah. Anaknya kena narkoba. Emaknya udah jengkel banget. Allah Allah, ketabrak kereta sekalian. Tidak sampai 2 bulan benar-benar ketabrak kereta. Geletengan di rumah mamah nangis. Ya Allah. Makanya sembarangan ngomong. Harus berbuat manis. Aduh, anak mamah yang soleh. Yang pinter harusnya begini. Cuman setan kan. Maunya gitu kan orang tua. Apalagi emak-emak. Makanya emak-emak yang tadinya pendiam sebelum punya anak. Begitu punya anak jadi cerewet. Pakai D. Pakai D, cerewet. Cerewet 2. Yang namanya kita orang tua biar tidak menjadi orang tua yang durhaka wajib berlaku adil. Suatu saat Nu'man bin Bashir diberikan oleh hartanya, oleh ayahnya sebagian harta. Ibunya bilang, saya nggak terima karena anak kita masih banyak yang lain. Coba kau pergilah ke rumah Rasulullah bertanya masalah ini. Maka ayah Nu'man bin Bashir tadi pergi ke rumah Rasulullah bertanya bahwa saya berikan sebagian harta saya buat anak saya, kesayangan saya. Rasul bertanya, apakah anakku yang diberi? Tidak sama sekali. Ambil kembali. Berbuat adil, berbuat adil, berbuat adil. Maka ayahnya tadi pulang. Harta yang diberikan kepada Nu'man bin Bashir diambil kembali. Kenapa punten? Kenapa? Kalau kita orang tua memberi kepada anak. Misalnya mamah punya anak 4. Kemudian tidak berlaku adil. Yang pertama. Ketidakadilan kita orang tua adalah pemicu bencinya anak yang tidak dikasih sama kita orang tua. Benci nggak? Benci. Yang dikasih mah girang. Yang nggak dikasih benci. Cemburu. Timbulnya perpecahan terhadap saudara kandung. Betul. Gitu, ya. Yang kedua, timbulnya perselisihan dengan saudara kandung. Oh, itu dia benar. Rumah anak kesayangan enak banget tiap minta dikasih. Gue enggak. Lama-lama numpuk meledak. Jadi bom waktu yang menghancurkan diri kita. Makanya di orang tua berlaku adil. Cuman punten, karena saya sudah tua, kadang-kadang kita sudah berlaku adil kepada anak-anak kita. Ada anak yang menganggap mamah tidak adil. Karena adilnya kata kita dengan adilnya kata anak kan berbeda. Kenapa? Anak kita punya pasangan. Yang cewek punya laki, yang cowok punya bini. Biasanya anak kita mah sudah bagus semuanya. Pasangannya ngegosok-gosok-gosok. Itu yang menghancurkan keluarga kita. Nah, kemudian yang nomor 3. Yang namanya kita orang tua kepada anak. Wajib mendidik anak-anak. Jangan alah udah gede juga nggak bisa. Kalau kita tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan agama yang baik. Maka kita orang tua yang durhaka. Orang tua yang tidak membiayai anak-anaknya. Misalnya bapaknya kawin lagi. Anak dari istri yang pertama nggak dirawatin. Ada nggak? Ada. Dia durhaka kepada anak. Orang tua dia seneng anaknya kursus nyanyi, kursus nari, kursus joget, nggak disekolahin agama. Giliran anaknya bahasa Inggris 4 ribut, nyari guru kursus. Giliran anaknya agamanya 4 emang gua pikirin. Sholat nggak pernah dipikirin, pakaian anak-anak seperti orang yang telanjang, auratnya kebuka anak perempuan, dia bangga. Ini adalah orang tua yang durhaka. Mereka semua bertanggung jawab bukan hanya di alam dunia, tapi di alam akhirat. Boleh jadi memberikan makan dari yang haram. Punten, bapaknya misalnya jual beli yang haram. Kasih makan buat anak-anaknya. Artinya dia durhaka. Karena makanan, minuman akan sangat berpengaruh buat diri seorang anak. Memberikan warna kepada anak-anaknya. Hadis Nabi mengatakan, kalau daging yang tumbuh dari makanan haram, tempatnya neraka jahanam. Hati-hati. Makanya kita orang tua punya kewajiban mengarahkan kepada anak-anak kita. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang wajib, ini yang sunat. Salat itu wajib. Makanya kita kasih contoh. Nih kalian laki-laki. Dur maghrib. Hei, wudu. Bawa sajadah. Hayah. Digiring tuh bapaknya. Kalau dur maghrib, bapaknya anteng nonton TV. Bapaknya anteng ngadepin laptop. Boro-boro ngajakin anaknya ke masjid. Mama tanya, anaknya lari ke masjidnya? Enggak. Mendidik anak-anak dengan baik. Biasakan tiap hari baca Quran. Misalnya dari maghrib sampai isya. Nah ini mendidik.
Inilah hidup, ini menghabiskan waktu, harus seperti ini. Nah minimal seminggu sekali malam apa ketika anak mantu kumpul, kita baca Yasin, baca tahlil, baca Ar-Rahman, baca Waqiah, kita kasih sedikit-sedikit omongan. Itu ada yang masuk walaupun di antara anak mantu cucu kita ada yang nyebelin. Jangan bilang semuanya baik, bohong. Ada yang nyebelin, tapi harap maklum ini dunia, tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Begitu. Orang tua atau ibu yang membiarkan anaknya pacaran malah dikasih fasilitas, termasuk orang tua yang durhaka atau yang sayang? Termasuk orang tua yang durhaka. Bukannya sayang sama anaknya tuh, Bang? Tidak sayang, artinya menjerumuskan anaknya ke neraka. Iya. Karena yang namanya pacaran berpandangan mata, Dengan tangan. dosa. Berpegangan, dosa. Naik motor, sadelnya yang miring, sampai begitu. Dari dada sampai ke bawah nempel semua, dosa semua. Mikirin menghayal-hayal dosa semua. Apalagi emaknya bilang, sono mau pada nonton mah jalan, sono Gi. Ngapa-apa asal jangan kemalaman. Apa bah bener anak itu nonton atau kemana? Nonton kek, kemana kek, tetap kita dosa. Nah, kita mengizinkan. Itu adalah orang tua yang durhaka. Kadang-kadang kalau yang jemputin pakai motor, oh nggak boleh pacaran. Pas jemput pakai mobil sedan, jangan malam-malam pulangnya ya, jam 10 aja. Alah, siapa tahu anak tukang bengkel. Iya, Siapa tahu mobil. bapaknya punya rental, bener nggak? Iya, betul. Tiap datang gonta-ganti, dia mah orang kaya. Momennya gonta-ganti, giliran yang punya mobilnya datang mengambil mobilnya lagi dipakai pacaran sama anak. Ketahuan di jalan nanti bisa-bisa. Iya. Bahaya itu. Iya, artinya tetap walaupun emang kalau nggak boleh pacaran, jangan pilih kasih ya, Pak. Tidak ada. Mau pakai dalam mobil, Islam, pakai pesawat yang ya. halal jelas, yang Yang haram haram jelas. Iya, oke. Baik, Mah. Baik, Mah. Setelah ini kita lanjutin lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ibu yang durhaka. Nama ini ada pertanyaan nih, Mah. sok. Dari jamaah yang ada di Instagram. Bentar, Mah. Pertanyaan Pertanyaannya. pertama dari Eca Marica. Hei. Caca Marica. Hei. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Caca Marica. Galau nih, Mah. Ada apa Caca? Mah, kalau dulu waktu saya kecil, saya suka diperlakukan tidak baik oleh almarhum bapak tiri saya. Tapi mama saya tidak berbuat apa-apa. Dan saya tidak pernah dibela oleh mama saya. Apakah itu termasuk ibu yang durhaka, Mah? Betul. Artinya ibu Anda demi cintaku kepada wahai suamiku. Saking sayangnya kepada suaminya yang baru, anaknya digalakin dan seterusnya oleh suaminya yang sekarang, ibu tidak membela. Artinya tidak ada pembelaan buat anaknya karena seharusnya kalau anak kita tidak berbuat salah disalahkan, harusnya kita belain. Oh enggak, kamu anak pinter. Kenapa sih ayah? Nah, harusnya begitu. Jadi dia demi cintanya kepada suami yang baru, dia rela mengorbankan perasaan kasih sayang kepada anaknya, dia durhaka. Dan saya yakin sampai mati pun ini anak tidak akan lupa bahwa ibu saya tidak pernah membela saya. Punten dalam tanda kutip, bisa-bisa ketika ibunya ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesulitan, ini anak mungkin cuek. Iya. Karena apa? Akibat perlakuan ibunya waktu kecil. Oke. Nih, Mah. Ini juga di dunia entertainment juga banyak mah ibu-ibu yang punya ambisinya besar dibandingkan anaknya. Misalnya? Anak perempuannya kadang-kadang dibawa ke tempat syuting atau dikenalin ke sutradara, ke produser. Tolong nih, ajak deh anak saya bawa deh. Biar Gitu. diajak syuting. Seolah-olah secara halus tuh kayak ingin supaya anaknya sukses, tapi kayak membiarkan anaknya di... Punten, ini juga salah. Karena semua anak itu punya keinginan, walaupun dia anak saya, darah daging saya, turunan saya, walaupun saya misalnya guru ngaji, belum tentu anak menjadi guru ngaji. Yang penting ngerti agama, tapi soal pekerjaan di bidang apa yang dia suka. Makanya di dalam surat As-Saffat ayat 102 dikatakan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, tidak langsung disembelih. Pangdur madataro, apa yang kau inginkan? Jadi teman-teman bedu yang anaknya di bawah, ayo ikut main, itu salah, memaksakan kehendak. Siapa tahu produsernya juga karena tidak enak bawa dia kan. Iya. Mungkin kan dia asong-asong seperti itu. Kalau masih anak-anak, kadang-kadang anaknya sudah dewasa, udah cantik mah.
kayak ibu itu kayak ngelepas, udah bawa deh anak saya nih di sama saudara. Nah itu yang salah, itu yang salah. Itu sering kayak gitu terjadi Betul. tuh. Pak. Yang benar, nih sono, masuk pesantren, nih masuk madrasah, nih hafalkan Al-Quran, nih belajar agama, nih masuk ke tempatnya belajar hadis, itu yang benar. Mengarahkan kepada agama yang benar, jadi bukan mengarahkan untuk dunia. Berapa lama kita dunia? Oke. Karena rezeki diatur oleh Allah dalam bidang apapun, tidak harus dijorok-jorokin seperti itu. Masing-masing punya jalurnya sendiri. Baik. Nah, Ma, ini pertanyaan selanjutnya nih, Ma. Dari Arti Raga 261413. Arti Raga Panjang, 2613. Handphonenya itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Ma. Ada apa, Anti Raga? Mah, apakah seorang ibu yang selalu menjelekkan anaknya di depan orang lain dan sesama anaknya sendiri diceritakan keburukan anaknya yang satu dengan yang lain sehingga mengadu domba anak, Mah? Selama ini saya hanya bisa diam saja. Apakah ini ciri-ciri ibu yang durhaka, Mah? Bagaimana Betul. seharusnya saya bersikap? Artinya Anda itu sudah menjawab apa pertanyaan Anda. Anda tahu di depan orang lain, anaknya yang lain dipuji. Ini Dijatuhkan. dijelek-jelekin. Punten. Ada orang yang anaknya 3, pasti kelakuannya 3 macam. Orang yang anaknya 4, kelakuan anak 4 macam. Makanya saya berkali-kali bilang, anak-anak kita jangan disisirin. Ibaratnya satu tandan pisang. Besarnya nggak sama, bentuknya nggak sama, tapi semuanya anak kita. Jangan sekali-kali kita membawa aib keluarga. Karena itu adalah aib yang dibuka kepada keluarga kita, kepada orang lain, ibarat menepuk air dulang muncrat ke muka kita. Orang bilang, ih aneh, anak-anak dia, jelek-jelekin sama dia, diomongin sama dia. Harusnya kita lindungi anak kita. Kita arahkan, kita perbaiki mana yang benar. Kalau soal hasilnya serahkan kepada Allah, bukan diomong-omongin sama orang, kecuali dalam tanda kutip. Ngomong kepada orang yang bisa memberikan solusi. Al-insanu huliku hanu'an. Wa idza masau saru jazuan wa idza masal khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia tempatnya berkeluh kesah. Kalau ada kesusahan, ada musibah, ngomong kemana-mana. Ada kebahagiaan, dia lupa dengan temannya. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, sedang susah ngadunya hanya sama Allah. Artinya ibu tadi durhaka, harusnya ngadunya sama Allah. Dia termasuk golongan yang pertama yang Allah tidak suka. Ngumbar aib keluarga. Oke. Nah, Mah, bagaimana kalau misalnya ada anak yang sudah terlanjur sakit hati, Mah, karena dulu kecilnya sering dijelek-jelekin lah segala macam Kalau kecewa sakit hati sama orang tuanya ya. Ya, nah pas Dendam gedenya, masa lalu gitu. Iya. Tahu masa lalu. Nah, pas waktu sudah besar dia sudah cuek gitu, Mah. Itu bagaimana, Mah, solusinya orang tuanya? Harusnya ada orang yang menyadarkan dia. Sejelek bagaimanapun orang tua, sedurhaka bagaimanapun nama orang tua, sebenci bagaimana perlakuan mereka kepada kita, maka kita berpikir tanpa mereka saya tidak akan lahir ke alam dunia. Untung saya tahu yang baik yang buruk. Tidak seperti kelakuan ibu saya, kelakuan orang tua saya yang membuka aib keluarga. Maka saya bergaul dengan yang baik, insya Allah jadi orang baik. Bergaul dengan orang soleh dan solehah, menjadi orang soleh dan solehah. Maka saya perbaiki, doakan ibu saya, tetap kita baik sama mereka. Karena bakti sama orang tua, sejahat bagaimanapun orang tua, kewajiban anak. Berbakti. Dendam itu perbuatan setan. Takabur. Takabur. Baik. Oh. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ini masih ada pertanyaan nih, Mas Iya, Bedu silakan dari tahu. jamaah. Pertanyaan aja lagi, lanjutin. Nah, pertanyaannya cukup panjang gitu ya, Maya. Ya, dari boleh nggak? Iya, dari Putri. Oh, namanya yang Oh, panjang. I-nya 7. Iya banyak, Mas Bedu tuh. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri. Galau nih, Ma. Ada apa, Putri? Ibu saya didikannya, maaf, bisa dikatakan keras. Kalau marah suka main tangan, mukul, nampar, terkadang nendang. Ditambah dengan ucapan nada tingginya. Terus sebagai anak apakah Nendang. nendang? Dudang dulu. Oh, nendang. Terus sebagai anak apakah salah, Mah, bila kita melindungi diri dengan melawannya? Dalam artian melawan untuk menjaga dan melindungi diri kita, Mah. Karena kalau bukan kita siapa lagi, Mah, nggak ada yang bisa membela dan melindungi diri kita sendiri. Dan dulu waktu almarhum nenek masih hidup pernah bilang kalau karena dikasarin seperti itu lawan aja, jangan diem. Mungkin almarhum nenek bilang seperti karena kasihan melihat saya yang selalu diem bila diperlakukan seperti itu, Mah. Itu bagaimana, Mah? Oke, ini dia ibu yang durhaka. Oh.
Karena ibunya main tangan, main pukul, main tendang. Kata Ipeh, orang seberang begitu ngomongnya tendang. Tante aja tante. Main tendang. Bolehkah saya melawan? Saya rasa jangan kalau melawan. Tapi menghindar silahkan. Oh, menghindar. Kalau Anda tahu gelagatnya kan pasti karena Anda adalah anak daripada ibu Anda. Tahu kapan kalau saatnya mukul, saatnya nendang, lari aja. Daripada melawan. Saya takut walau bagaimana kalau kita melawan. Betul. Ditendang kembali, dosa kita. Dipukul kembali, dosa kita. Saran saya jangan melawan tapi menghindar. Kenapa? Biasanya kalau yang orang tuanya tukang mukul, tukang nendang dan seterusnya, anaknya pun begitu. Dia berpikir bahwa ini diperbolehkan. Makanya bagus Anda punya pengetahuan bahwa ini tidak boleh menyakiti. Nenek Anda pun mengatakan seperti itu. Maaf. Yang pertama, boleh jadi ibu Anda lahir dari keluarga tukang tendang, tukang pukul. Dua, boleh jadi dia pernah disakitin orang. Dulu tidak bisa melawan sehingga ketika dia punya anak yang dianggap lemah, maka sekarang dibalas dendamkanlah kepada anaknya. Boleh jadi punya suami yang dulu galak, dia tidak bisa melawan sama suami, dia hanya bisa melakukan dengan anaknya, berlaku begitu pada anaknya. Atau boleh jadi dalam pergaulan dia, di permainan, di sekolahan, dan seterusnya, diperlakukan kasar, dia tidak bisa melawan, maka dia melawan kepada anaknya. Ini banyak faktor. Tapi apapun yang terjadi, saran saya buat putri yang giginya banyak, tidak usah Anda melawan menendang, tapi Anda bertahan atau lari sebisa mungkin menyelamatkan diri. Begitu putri yang giginya banyak. Iya. Jadi jangan mencoba untuk menendang kembali. Jangan, nanti lagi dalam keluarga itu adalah keluarga tendang menendang. Iya. Orang seberang juga kita kan itu durhaka juga kalau kita dendang orang tua, dendang segala macam. Bukan hanya anak durhaka, tapi ada juga ibu durhaka. Dan ibu bisa menjadi seperti itu karena ada latar belakangnya ya, Maya. Betul. Jadi bagaimana kita menyikapinya juga itu harus ada lihat ibunya. Latar belakangnya apa. Walaupun kita tahu dia salah, tapi tetap kita wajib ngomong sama orang tua kita bahwa itu tidak boleh memperlakukan seperti itu. Coba kalau ibu dipukul, ditendang, ibu pasti sakit. Makanya saya bilang jangan dilawan karena dia adalah orang tua kita, tapi kita menghindar saja. Begitu. Menghindar. Kalau kita nggak ada tempat, nggak bisa lagi menghindar mah. Dalam kondisi mohon maaf bahaya. Karena kan mohon maaf ini Maya. Tahan tangan ibu. Iya. Bukan dilawan, tapi ditahan. Ada orang tua atau ibu yang mengajak anaknya untuk bunuh diri, padahal ada ya seperti itu Pak? Ada. Nah, lihat di Surabaya. Suaminya kawin lagi, tukang pacaran, nggak pernah ngasih napakah. Lihat, mama nonton di TV. Punya TV kan? Iya punya mah. Nah, begitu dia beli potas ke pasar. Racun ya mah. Racun tikus. Diaduk, diminumkan anaknya 4. Terus begitu anaknya pada mati. Ini kan kalau tempat tidur 2 meter kali sekian. Jajarin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dia sisirin rambut anaknya, dirapihin, dilapin pakai waslap dari baskom. Lalu dia minum lagi potas, dia mati. Sebelum dia mati, dia ngelonjor palanya di sini. Kenapa? Karena putus asa. Suaminya kawin lagi, tidak memberikan napakah. Makanya kalian hati-hati para laki-laki, wajib tanggung jawab buat anak istri kalian. Akibatnya fatal. Baik, Mama, Mas Bedu. Dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama ya, Ma. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang baik. Memberikan pendidikan buat anak-anak kita. Memberikan contoh. Memberikan contoh, suri tauladan yang baik. Tidak dicap sebagai orang tua atau ibu durhaka terhadap anak kita. Dan menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha yang mengantarkan nanti kita ke dalam surganya Allah. Amin, amin. Baik, Ma. Yuk, duduk. Yuk, Ma. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Ya Allah, berikan kepada kami semua anak cucu turunan yang soleh, yang solihah. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang berikan contoh kepada anak turunan kami. Contoh yang baik tentu saja ya Allah. Mengerjakan segala perintah-Mu, menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Namun ternyata tidak sedikit ada orang tua, ayah maupun ibu yang durhaka kepada anak-anaknya. Padahal selama ini kita hanya sering mendengar anak yang durhaka. Padahal kenyataan ya Allah, begitu banyak orang tua yang durhaka. Dia tidak memberikan apakah kepada anaknya. Ada yang memberikan apakah tapi dari jalan yang haram. Ada orang tua yang hanya mengajarkan anaknya tentang dunia jauh dari akhirat. Ada orang tua yang tidak memberikan contoh untuk beribadah. Untuk sholat misalnya, untuk baca Al-Quran misalnya. Ada juga orang tua yang menyia-nyiakan anaknya hanya karena menikah dengan laki-laki lain. Menikah dengan perempuan lain, anaknya disia-siakan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan kami semua. Hunjamkan dalam dada kami bahwa anak adalah amanat titipan darimu ya Allah. Yang wajib kami mendidiknya, mengarahkannya, memberikan nafkah yang halalan thayyibah. Yang wajib bagi kami anak-anak kami bisa bersosialisasi di masyarakat. Bisa selamat dunia dan akhirat ya Allah. Tunjukin kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya Mama Dede. Terima kasih Mah untuk tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Rudu. Ya, sama-sama kita. Anak Bawi terima kasih. Oke, baik jamaah, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.